you say hello, my heart stops beating. Hi, this is Randy Pandugo di Reso in You. Dan gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah diajukan di Instagram @resoidn. So, here we go. Pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan antara Randy Pandugo yang di panggung dan yang di rumah? Sedikit sekali perbedaannya, karena terkadang apa yang gue pakai di panggung, maksudnya baju, terkadang sama dengan apa yang gue pakai di rumah. Bukan terkadang, bahkan sering. Jadi kayak gitu lah kurang lebih, cuma beda mandinya doang. Gue kalau misalnya mau manggung mandinya lebih awal atau lebih sering. Kalau misalnya di rumah agak jarang mandi ya. Pernah kepikiran gak sih buat punya nama panggung lain? Mungkin lebih ke project lain kali ya. Kayak gue pengen as a soloist tapi gue pakai nama lain. Kayak siapa ya, misalnya gue nggak tahu Tame Impala tuh nama asli apa bukan, tapi menurut gue Tame Impala tuh kayak nama yang keren banget menurut gue. Kayak gue pengen punya nama yang ala-ala kayak gitu, kayak berbau kayak gitu. Momen yang bikin lo memutuskan untuk jadi musisi itu apa? Menjadi musisi yang pasti gini, musik itu bisa gue bilang emang udah jadi passion gue, emang dari kecil bisa gue bilang begitu, karena dari umur 13 tahun gue udah main musik. Dan bukan karena suruhan bokap nyokap gue, enggak, tapi emang karena permintaan gue sendiri. Dari situ emang udah kelihatan, akhirnya gue aktif banget di musik sampai gue kelar kuliah. Bahkan kuliah gue agak sedikit telat karena gue kebanyakan sering ngeband di luar kampus. Dan ketika gue lulus kuliah, akhirnya gue berpikir bahwa kayak di kepala gue tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang pekerja kantoran atau apapun itu selain menjadi seorang musisi. Akhirnya gue putuskan menjadi seorang musisi di situ. Kalau ibarat kota-kota di Indonesia nih, musik lo itu kayak kota apa sih dan kenapa? Oke, gue akan memilih Jogja. Karena apa? Karena menurut gue kota yang paling slow dari semua Indonesia, ya dari semua kota yang ada di Indonesia, menurut gue adalah Yogyakarta. Meskipun musik gue juga nggak slow-slow banget, tapi gue merasa kayak tidak terlalu upbeat banget, tapi juga nggak terlalu sedih banget, maksudnya nggak terlalu yang lagunya nggak slow banget. Ada rencana manggung tapi pakai koreo kayak boy band K-pop nggak? Kebetulan sampai saat ini belum ada. Dulu sempat kepikiran, tapi akhirnya gue urungkan karena melihat musik gue yang seperti ini kayak nggak cocok. Apa komen netizen tentang lo yang sangat-sangat membekas sampai sekarang? Ya, satu yang cukup membekas di gue itu ada satu orang yang bilang apa yang gue lakukan semua itu plagiat. Semua itu mereka bilang kayak kalau ini mah anak SMP juga bisa ngelakuinnya. How to stay sane while in quarantine. Bukan mencoba untuk sok-sokan produktif, enggak sih. Gue melakukan woodworking, which is sebelumnya gue nggak pernah melakukan itu. Gue membuat akustik panel untuk studio gue. Ada di pojokan kalau lo bisa ngeliat. Gue nggak tahu lo bisa ngeliat apa enggak, tapi itulah yang gue bikin. Gue desain sudah bikin rupa, pakai bahan-bahan yang gue pilih dan segala macam. Jadi kayaknya kurang lebih hasilnya sangat memuaskan dan kayak cuma gue doang yang punya di studio. Lagu dari album lo yang paling lo nggak suka? Wow, oke, pertanyaannya menarik banget karena selama ini selalu yang gue suka. Yang kali ini nggak gue suka. Oke, yang nggak gue suka ya. Sebenarnya bukan gue nggak suka lagunya. Itu dari album The Journey. Anyway, Snap itu bahkan ada backing vokal yang cukup spesial sebenarnya di Snap itu. Ada Isyana Saraswati di backing vokalnya. Tapi gue bukan nggak suka sih sebenarnya. Gue agak sedikit menolak ketika gue harus membawakan itu. Karena apa? Cukup susah lagunya. Ketika gue menyanyi agak sedikit berbeda dengan pada saat rekaman. Ternyata di panggung beda banget. Vibes yang harus gue bawakan dan teknik yang harus gue bawakan itu beda banget. Akhirnya gue memutuskan untuk jarang membawakan lagu itu. Oke, pertanyaan terakhir. 3 musisi lokal yang lagi lo rekomendasiin saat ini. Oke. Nomor 1, ada Pamungkas. I'm a big fan of him. Dengan lagu-lagunya yang amazing menurut gue. Gue fans beratnya Raisa. Gue sangat-sangat respect
sama dia. Salah satu sahabat gue juga, Teddy Aditya. He's one of a kind menurut gue. Nggak ada yang kayak dia di Indonesia ini selain Teddy Aditya. Musik cuma dia yang punya menurut gue. Dengan R&B dan soulnya dia dan segala macamnya. Alright, so thank you so much untuk pertanyaan-pertanyaan kerennya. Gue Randy Pandugo, mohon pamit. Sampai jumpa di keseruan Reso berikutnya. Baby, can you feel it? All I need is your love, give your